Oke, baik sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat, pada hari ini saya akan membawakan perjalanan, yaitu untuk masuk ke area industri di Pulau Pinang, Bayan Lepas ya. Di sini saya ada kerja yang ingin saya tuntaskan untuk bertemu dengan salah satu customer saya. Alhamdulillah, inilah sahabat-sahabat, berkali-kali saya membawakan perjalanan di jembatan Pulau Pinang ini, dan inilah jembatan Pulau Pinang pada hari ini ya, di Mei 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat, tidak jemu-jemu saya membawakan video ini kepada sahabat. Semoga yang belum tahu akan menjadi tahu, yang sudah tahu akan menjadi lebih tahu ya. Inilah jembatan kedua Pulau Pinang. Ini masuk ke pulau ya. Kita akan mencari makan-makan, yaitu laksa ya. Saya suka laksa ya. Nah ini saya akan ke Sungai Pinang ya, merentasi jembatan ini yang sangat selesa sekali. Jembatan yang berkepanjangan 24 km yang dibina pada tahun 2008 hingga 2014, yang kini menjadi salah satu ikon kebanggaan negara Malaysia karena ini adalah jembatan terpanjang di Asia ya. Oke, sahabat-sahabat subscriber semuanya, untuk yang pernah menonton channel saya ini, semoga tidak jemu-jemu apa yang ingin saya sampaikan dan yang saya sajikan kepada sahabat semuanya. Dan yang belum menonton, yang baru saja berjumpa channel saya ini, saya ucapkan welcome to my channel Muhammad Rodi, and don't forget to like, comment, and subscribe lah. Baik, kita mulai ceria sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada hari ini saya akan mencari makan di Sungai Pinang, yaitu laksa dapur arang di Sungai Pinang. Alhamdulillah, Pinang ini, Pulau Pinang adalah merupakan satu kawasan tempat yang banyak sekali makanan, banyak pilihannya. Ada nasi kandar, ada laksa, ada cendol, ada biryani, ada nasi Arab, dan laksam. Laksam pun ada. Jadi saya ingin memberikan info kepada sahabat sebuah makanan ya. Rupa-rupanya makanan ini juga dapat menyatukan daripada bilangan kaum-kaum, bilangan-bilangan yang rakyat yang berbilang kaum. Sebab apa? Bila masa kenduri, maka saya itu kenduri ke rumah teman-teman ya, yang orang India, maka akan suguhkan saya makanan daripada favorite traditional food, Indian food ya. Saya akan disajikan kepada saya, dan saya yakin sudah dipilihkan yang halal ya, halal. Saya yakin karena dimasak, dan itu saya makan memang sedap, dan orang lain yang daripada orang muslim pun makan. Jadi semuanya boleh merasakan apa itu masakan, yaitu makanannya, dan di sana kita boleh berbincang-bincang dan menjalin silaturahim. Baik sahabat, dan yang kedua, makanan adalah merupakan satu titik perjumpaan ya, dari mana orang yang datang seperti saya akan mencoba makanan dan
akan merasai makanan di tempat yang kita singgahi. Oleh sebab itu maka dalam channel saya ini berbagai ya, ada makanan, ada perjalanan, ada kehidupan, dan ada podcast perbincangan, dan banyak lagi ya. Baiklah sahabat, kita teruskan perbincangan kita dari atas jambatan kedua Pulau Pinang ini. Kalau kita menyebut Pulau Pinang, maka akan banyak sekali penduduk di Pulau Pinang ini yang asalnya adalah pendatang ya. Jadi di Pulau Pinang ini entah bagaimana berduyun-duyun orang datang dan menjadi warga negara Malaysia dan menjadi penduduk tetap warga Malaysia di Pulau Pinang ini. Ada banyak kaum India, ada banyak kaum Melayu, ada banyak Cina, dan sekarang ini ada banyak Rohingya ya di Pulau Pinang. Dan banyak lagi lah seperti saya orang Indonesia, ada lagi bermacam-macam lagi suku-suku yang lain ya. Dan bila kita sudah duduk di Pulau Pinang ini, rasanya nyaman ya. Walaupun kos arah hidup di Pulau Pinang tinggi, tapi pendapatan juga tinggi. Nah, inilah channel saya ya. Sekejap berbicara tentang peradaban, bagaimana kultur peradaban manusia, tapi sekarang menginjak kepada hakikat kehidupan ekonomi pula ya. Bermacam-macam sahabat. Yang sudi untuk mendengar apa yang saya ucapkan ini, alhamdulillah. Yang tak sudi maka silentkan saja suara dan nikmati pemandangan Pulau Pinang ya. Baik sahabat, kehidupan di Pulau Pinang ini sangat berbeda daripada kehidupan di Semenanjung Utara, yaitu di Kedah ya. Karena apa? Di Pulau Pinang ini kos sara hidup ini udah tinggi ya. Coba bayangkan, untuk kita menyewa rumah saja kita perlu sedia duit dalam 600 ringgit satu bulan ya. Rumah ya, rumah satu biji rumah. Dan kita perlu membayar elektrik dengan 150 ringgit ya, 750. Elektrik air ya. Dan kenapa itu orang akan bunuh diri gak apa itu? Dan selepas itu kita perlu berbelanja makan dan lain-lain. Maka boleh dikatakan 1.500 kita akan habis semua untuk kita tinggal di Pulau Pinang. 1.500 ringgit ya. Sewa rumah, makan, beli, keperluan lain itu 1.500 akan hilang. Maka ini dari standar minimum gaji yang ditetapkan oleh Malaysia yaitu 1.500. Maka kalau kita hidup dan tinggal di Pulau Pinang, maka kita akan kosong-kosong, tak boleh simpan apa-apa ya. Baiklah sahabat, berkongsi pengalaman di Malaysia ini saya kongsikan ya, karena mungkin orang lain ada pengalaman tersendiri tapi tidak mau bercerita dan tidak tahu nak bercerita dan malu nak bercerita ya. Banyak sekali orang lain tuh yang mempunyai pengalaman-pengalaman ya. Bahkan walaupun saya sudah tinggal di Malaysia selama 18 tahun, tidak menjamin kita akan selalu berpendapatan tinggi. Kalau kita perlu bekerja keras, rajin, dan hemat cermat ya. Oke.
1.500 untuk keperluan kita, kehidupan sehari-hari, sewa rumah, bayar yang lain-lainnya itu habis. Dan saya pun perlu untuk mengirim uang ke Indonesia kepada anak saya sebesar 600 ringgit satu bulan, ya. 1.800.000 untuk dikirimkan ke Indonesia untuk anak saya bersekolah, untuk membayar sekolah, ya, dan makan, ya. Dan untuk ibu hanya 500.000 rupiah untuk ibu, ya, tiap-tiap bulan. Jadi hanya 700 ringgit lah, 700 ringgit untuk anak dan ibu, ya. Jadi 700 ringgit dah kita perlu sisihkan, ya. Jadi 700 ditambah 1.500 sudah 2.200. Maka 2.200 itulah yang setiap bulan kita perlu ada dan perlu kita simpan. Tak boleh dah nak tawar apa-apa, dah tak boleh dah. Teman-teman, rakan-rakan daripada Malaysia, inilah kehidupan saya, ya. Dan mungkinkah dengan selalu kita mengharapkan gaji 1.500 boleh dapat tak? Untuk dapatkan 2.200 mana cari? Maka walaupun gaji minimum di Malaysia itu 1.500, saya mendapat kelebihan daripada tinggal lama di Malaysia ini, pengalaman lama di Malaysia ini. Saya boleh dapatkan lebih, dan itu maka 2.200 selepas dikirim, lega kalau dah dapat berkirim uang ke anak ke Indonesia, ya. Dan keperluan makan dah cukup semua dah. Maka kita hanya perlu menyimpan. Berapa simpanan? Ini yang tak tentu nih. Sebagai pekerja asing, maka 1 bulan 300 ringgit wajib kita simpan di dalam account kita untuk persiapan menyambung, yaitu working permit, ya. Apa itu working permit? Adalah surat kerja lah, izin kerja, izin tinggal lah. Gitu, ya. Dan membayar dokumen-dokumen yang lain seperti paspor, ya. Paspor itu 5 tahun 1 kali, ya. Ini maka sahabat-sahabat sudah dapat mengira berapa kos sara hidup di Pulau Pinang. Mestinya kita perlukan untuk wajib diisi, wajib kita dapat pendapatan itu, maka 2.500 fix, tak boleh kurang dah, wajib kita dapat. Oleh sebab itu maka pusingan kehidupan, roda kehidupan saya di Malaysia ini, kalau nak betul-betul dapat berapa banyak, tak boleh nak cakap. Jadi orang kata kais pagi makan petang, ini boleh lagi, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Inilah kehidupan TKI di Malaysia, ya. Kita cari duit pagi sampai malam, tapi hujung bulan tangan tak ada duit, semua terpakai, semua habis, tak ada simpanan dah, ya. Oke. Jadi mungkin rakan-rakan yang lain juga merasakannya, ya, bukan hanya saya. Oleh sebab itu maka saya membuat sampingan, membuat YouTube. Alhamdulillah ada juga gaji daripada YouTube, dan separuh daripada gaji YouTube saya gunakan untuk beramal, ya. Alhamdulillah. Jadi ini perkongsian saya.
bagaimana pengalaman sahabat hidup di Malaysia. Yang orang Malaysia silahkan kongsikan pengalaman menjadi rakyat Malaysia, karena saya sudah berkongsi pengalaman bagaimana saya menjadi tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Berat tak? Beratkah ringan hidup di Malaysia nih? Kalau saya cakap berat, maka saya dah bohong lah. Karena saya sudah tinggal selama 18 tahun. Kalau saya kata ringan, tak mungkin ringan lah, karena saya ada komitmen untuk menghantar dan menjana pendapatan 2.500 setiap bulan. Nah, itu semua keperluan baru tercukupi. Tidak, maknanya saya tidak ada sedikit pun simpanan dalam account bank. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita saya daripada TKI Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menemui salah satu customer saya di area sini ya. Oh ya, cakap. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Mohon maaf. Zahir dan batin. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Macam mana tadi? Dan subscribe.